Yuli Nugrahani, Putus. Pikiran besar sisa semalam muncul saat aku bangun tidur pagi ini. Untuk sekali ini, aku membuka tirai kamar lebih lambat dari biasanya. Kasur keras yang masih hangat, bekas tidurku semalam memintaku untuk tetap dalam posisi terakhir seperti saat aku membuka mata. Aku tidak ingin memikirkan hal selain gagasan ini, tetapi kata itu segera menjauh dan aku tak mampu lagi mengejanya setelah tarikan nafas yang ketujuh. Rasa perih nyeri dalam dadaku kembali menguat. Debar dadaku nyaris tak terkendali. Aku menggeser badanku ke kiri supaya aku bisa memiringkan badan ke kanan. Dua kaki aku tekuk dan aku menopang kepalaku dengan mengganjal pipi kanan menggunakan selimut. Posisi meringkuk seperti ini membuatku lebih nyaman. Namun keringat menetes pelan di dahi, kening dan leherku. Aku merasakan hangat dan dingin sekaligus. Sadai, andai kau ada di sini, akan kau apakan lara seperti ini? Mungkinkah kita perlu bercakap dengan waktu di jiwa yang berdetak, tidak dalam jarak? Kalimat tanya yang nyaris sia-sia. Waktu tak mungkin digulung kembali. Tak mungkin aku mengajakmu saat ini, ketika puluhan tahun sudah berlalu dengan pilihan langkahku yang tegap lurus mengesampingkan keinginanku sendiri, yang mungkin juga mengabaikan segala hal yang berkaitan denganmu. Sadai. Nama itu kembali meluncur tak terhitung dalam kata-kata yang tak terucap. Mungkinkah kau mau bercakap tidak dalam jarak? Apakah kau mau? Semerta kalimat ini menjelma pisau tajam yang mengiris hatiku. Terasa sangat nyeri perih, membuat nafasku tersengal. Ini sangat sakit, Tuhan. Kemana hendaknya aku larungkan lara seperti ini? Hatiku berkerut terlipat kusut, tak mampu lagi diurai. Demi kenangan-kenangan yang tak ingin ku lupa, aku mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu dengan rapi. Itu pun peristiwa-peristiwa pendek, karena perjumpaan denganmu adalah peristiwa langka yang terjadi hanya beberapa kali saja. Bagaimana mengatakannya dengan kalimat pendek tentangmu? Kau adalah selendang sutra yang menutupi mataku dan kemudian tersampir di pundakku seumur hidup, menjadi beban yang tak juga terlepas. Sadai, 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 aku rindu, sangat rindu. Seperti biasa, penghiburan aku paksakan dengan menjangkau buku doa dari meja kecil samping ranjang, membaca doa pagi secepat yang bisa kulakukan sebagai kewajiban, lalu membaca jadwal harianku dari buku agenda, melihat jam mana saja yang dipenuhi dengan apa yang harus kulakukan, dan menit mana saja yang masih bisa kuisi dengan hal-hal yang akan ditambahkan dalam hari ini. Saat aku bangun, kakiku kesulitan masuk ke selop. Kutinggalkan sandal itu dan bergegas ke kamar mandi. Guyuran air di kepalaku menguapkan seluruh mimpi, tetapi dadaku terus berkeringat. Kesakitan tak juga hilang oleh hiburan bunga kemboja yang mekar berayun-ayun di luar kamar, yang menonjolkan dirinya begitu tirai jendela kamar kubuka. Dan malam selalu datang begitu cepat untuk menghantamku kembali dengan rasa sakit. Sadai, sadai, sadai. Kata ini lagi yang muncul saat aku masuk kembali ke kamar untuk mengakhiri putaran hari ini. Waktu sudah sampai di titik sebelum tengah malam.
Kegiatan yang kulakukan sepanjang hari ini dipenuhi dengan gerak tubuh dan pikir yang tiada henti. Perempuan-perempuan korban kekerasan selalu datang dari berbagai penjuru dengan tuntutan cinta yang melimpah semata hanya dariku. Mereka harus diberi segala hal yang terbaik, karena aku terlanjur menyematkan wajah Tuhanku pada mereka. Setetes air mata memuncrat saat aku melepas jaketku. Bau amis bekas usapan keringat bercampur dengan air liur dan bekas muntahan mencuat dari pundak jaket sebelah kanan ketika tak sengaja hidungku terseka olehnya. Aku ingat pundak kananku itu tadi siang telah merangkul perempuan tua yang tak henti-hentinya tersedak oleh tangisnya sendiri hanya oleh satu kata yang keluar dari mulutnya. Ketika tak ada satupun kisah yang bisa kuambil dari bibirnya, aku meraih lengannya dan serta-merta tubuhnya menghambur ke badanku, memelukku erat dalam erangan geluh tak berkesudahan. Seluruh nestapa telah menimpanya, jadi tak mungkin ku tolak pelukan permintaan energi dan pelindungan seperti itu. Setelahnya aku harus mengantarnya ke rumah sakit karena seluruh isi perutnya yang cair tumpah ke pundakku dan dia pingsan. Aku meneliti beberapa benjolan di bagian kepala, leher, dan lehernya, juga kerutan bekas sayatan entah apa di punggungnya yang terbuka tak sengaja saat aku mencoba menopang padanya. Lalu, perempuan lain terbengong di depanku sebelum kemudian menumpahkan seluruh kisahnya yang tak masuk akal, bersimpang siur di antara kanan kiri, alfa atau omega, dan tak terpahami oleh ringkihnya jiwaku. Aku hanya mampu mendengarnya sambil mohon ampun kepada Gusti. Tuhan, ampunilah aku, Tuhan, kasihanilah aku. Kuserahkan mereka pada penyelenggaran ilahi yang mengirim mereka struk takdir, pulang, kembali bekerja, atau ke pemakaman. Selesai setiap kali, tapi berulang setiap kali, dan akan selalu dikirimkan lagi serombongan demi serombongan. Dan kembali air mataku terselip di antara kelopak mata, menerima mereka dan melepas mereka. Aroma asap knalpot menguar dari jaketku saat ku lempar ke keranjang cuci. Andai pulau ini lebih panas tanpa angin laut, tentu aku sudah melepas jaket itu dalam perjalanan pulang. Tapi malam selalu dingin dan angin bisa tak tertahankan oleh tubuhku. Kapan aku bisa beristirahat? Sadai, aku ingin beristirahat padamu. Serta-merta nyeri kembali datang ketika nama itu teringat dalam kepala dan tubuhku. Kelenyar tanpa kendali membuat aku kesulitan membuka baju dan membersihkan diri. Dengan tertatih aku menjalankan kewajiban terakhir yang harus kulakukan pada hari ini. Lalu aku naik ke ranjang sempitku yang berkasur keras, miring ke kanan, menekuk kaki, meringkuk, dan mengganjal pipi kanan dengan lipatan selimut. Jika kita tak pernah bisa masuk dalam percakapan tanpa jarak, apa yang akan kita lakukan, Sadai? Apa yang bisa kita lakukan? Aku menghembuskan nafas beberapa kali, mencoba menghilangkan kerisauan. Setiap hembusan menyuarakan satu kata yang tadi pagi sudah didengungkan oleh otakku sendiri. Putus, putus, putus. Aku masuk dalam mimpi dengan kata itu. Dan pagi terulang seperti kemarin, dan kemarinnya lagi sejak dulu. Sadai, aku rindu. Aku sangat rindu. Awal Desember